Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Itulah Korban Paskah. Karena bersama dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini, hari ini, minggu ini, kita merayakan Paskah. Minggu Paskah dan hari ini Paskah. Itulah korban Paskah. Siapa sesungguhnya korban Paskah? Nah, itu yang kita akan bahas, saudara sekalian. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan melalui channel ini, saudara yang pertama kali menyaksikan. Terima kasih kepada saudara yang sudah mendukung channel saya ini dengan mengikuti firman Tuhan setiap minggu, ataupun ada beberapa video firman yang saya upload. Itulah korban Paskah. Keluaran pasal 12 ayat 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi di keluaran ini, kitab Keluaran ini membicarakan tentang ketetapan Paskah, di mana tulah terakhir kematian anak sulung, tulah yang terjadi di Mesir, itu kematian anak sulung yang memungkinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan selama 400 tahun lebih, saudara ya. Di Keluaran 12 ayat 26 sampai 28, di situ dijelaskan lebih detail. Ayat 26, Keluaran 12. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Jadi Paskah itu perayaan yang penting, saudara sekalian, yang harus diperingati setiap kali. Ayat 27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ayat terakhir 28, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Jadi kalau kita bicara soal sejarah bangsa Israel, salah satunya, bahkan yang paling puncaknya tulah ke-10, sehingga Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, itu karena kematian anak sulung, tulah terakhir, kematian anak sulung. Ternyata itu adalah peringatan sebagai perayaan besar bangsa Israel. Nah, pertanyaannya, siapakah korban Paskah yang sesungguhnya? Ini penting, saudara. Paskah atau Hari Raya Roti Tidak Beragi, ya, pesta pertama dari 3 pesta tahunan atau 3 perayaan besar. Di Paskah atau Hari Raya Roti Tidak Beragi itu dirayakan bulan Nisan dari tanggal 14 sampai 21. Besok hari Minggu itu puncaknya Paskah. Ya. Nah, 2 hari yang lainnya yaitu Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Pentakosta, hari ke-50. Nanti kita juga akan merayakan Pentakosta dengan makna perjanjian baru, di mana Roh Kudus dicurahkan. Kemudian yang lainnya adalah Hari Raya Pondok Daun. Nah, Paskah itu dirayakan sebagai peringatan tentang peristiwa malaikat Tuhan atau malaikat yang Tuhan utus itu melalui atau melewati rumah-rumah Israel yang hendak membunuh yang sulung apapun dia, manusia, hewan di Mesir. Nah, sebelumnya melalui Musa, bangsa Israel diberikan petunjuk bahwa rumah mereka harus diolesi dengan darah anak domba. Di ambang pintunya diolesi darah anak domba, sehingga ketika malaikat itu melihat ada darah anak domba, maka malaikat itu melewati Pesah, artinya Passover, melewati, sehingga tidak terjadi kematian anak sulung. Nah, itulah Paskah yang harus diperingati setiap kali. Nah, Paskah juga disebut sebagai pesta roti tidak beragi. Jadi domba Paskah itu disembelih, kemudian dihidangkan bersama dengan roti tidak beragi. Nah, Paskah yang disembelih itu sebagai bayangan kematian Kristus dan kesengsaraannya. Nah, minggu-minggu sengsara ini, saudara sekalian, ya, setelah Minggu Palma, kemudian kita tahu ada Rabu Suci, kemudian Kamis Suci, di mana perjamuan terakhir Yesus bersama muridnya, kemudian besok hari esoknya Kamis, Jumat, kita sebut Jumat Agung, Yesus disalibkan, kemudian pada hari ketiga, Minggu, Yesus bangkit. Jadi
Kematian Kristus di kayu salib itu sebagai bayangan. Sehingga korban Paskah yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, anak domba itu. Makanya Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus di Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yesus sesungguhnya adalah korban Paskah itu. Sebab di Perjanjian Lama itu hanya bayangan, seperti dikatakan Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat, ayat 17. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi wujud domba Paskah, anak domba Paskah sesungguhnya adalah Yesus. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka maut akan mendatangi kita semua. Puji Tuhan, Yesus rela disalibkan. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga kita dimungkinkan untuk bisa tinggal di kerajaan sorga. Nah, jadi Paskah bagi orang Kristen adalah peringatan kebangkitan Kristus. Bukan saja dirayakan setiap tahun, tapi setiap kali. Karena ini adalah hal yang penting, menyangkut kehidupan kita di masa yang akan datang. Itulah sebabnya Paulus menulis di jemaat Korintus untuk memperingati setiap kali tentang kematian Kristus melalui apa? Perjamuan kudus, di mana Yesus lakukan pada hari Kamis, yang disebut Kamis Putih atau Kamis Suci. Itu perjamuan kudus terakhir dengan para muridnya, di mana akhirnya Yudas yang mencelupkan roti itu mengkhianati Yesus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ini Kamis malam, saudara sekalian. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi ketika kita mengambil perjamuan kudus, itu memperingati Paskah kematian Kristus. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ayat 26 terakhir, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kita memperingati kematian Kristus, kebangkitan Kristus melalui perjamuan kudus, karena dia adalah domba Paskah yang sesungguhnya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.